Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara. Ini kelas yang spesial. Pak Edi membuat kejutan, dia di luar, tidak di rumah kan itu. Ternyata cocok dengan suasananya Pak Edi ya. Dan saya berharap bangsa kita banyak orang nanti sehat, berkelimpahan, bahagia, sejahtera, dan bermanfaat bagi banyak orang. Maafkan Ibu, suara saya agak serak karena beberapa hari tidak istirahat. Saya baru merasakan kemarin hari libur, saya melayani tamu sendiri karena para santri saya liburan semua. Jadi saya bersyukur ya, jadi melayani sendiri tamu dari Jakarta, dari Kalimantan, santrinya pada libur, kebetulan asisten rumah tangga, 3 orang juga sakit semua. Wah, luar biasa, saya pun juga agak capek, tetapi saya menikmati bahwa kemarin saya sudah sekian lama tidak dipijat Bu Niko. Ternyata dengan saya kemarin kecapean, ada kesempatan ya, dipijat Bu Niko. Karena selama ini menurut 5 tahun nggak dipijat sama Bu Niko saya ini ya. Kemarin ada kesempatan dipijat lagi sama Bu Niko. Suatu anugerah yang luar biasa. Sering saya katakan bahwa mengucap syukur itu di dalamnya ada energi kelimpahan, ya. Tetapi siapa bersungut-sungut atau menggerutu, di dalamnya ada energi kemiskinan. Mengucap syukur itu kunci untuk kita semua diberkati, untuk kita mengalami kelimpahan. Saya bisa sebut ini karena apa? Saya bersyukur karena ada istri yang menopang. Bahkan saya belum bisa Bapak sekalian puasa 3 hari 3 malam tidak makan. Tetapi Bu Niko sudah lakukan itu. Untuk siapa? Untuk kita semua. Karena hati Bu Niko ya berbeban untuk jiwa-jiwa yang datang. Untuk jiwa-jiwa yang belum ada jawaban dari permasalahan. Bu Niko walaupun tidak sering tampil, tidak sering mendampingi Bapak Ibu, tetapi di kamar Bu Niko menekuk lututnya, berdoa. Yang sering dia lakukan, doa puasa 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Bu Niko lakukan apa? Sebagai bentuk ucapan syukur. Sebagai bentuk ucapan syukur. Dan sebagai kerinduannya untuk memberkati Bapak Ibu semuanya. Supaya yang datang dengan segala permasalahannya segera mendapat jawaban. Yang datang dengan segala beban, banyak diangkat Tuhan. Dan supaya suaminya, pundaknya semakin kuat untuk melayani jiwa-jiwa yang datang dengan segala air mata. Di dalam Senin ucap syukur, saya akan kasih cerita Bapak sekalian ya. Ada namanya jebakan 99 ya, jebakan 99. Nah, seringkali kita nanti kalau dengar cerita ini, Bapak Ibu akan sadar, oh saya juga seringkali mengalami jebakan itu. Ya, jebakan 99. Suatu hari ini ada seorang raja, dia berkeliling di lingkungan kerajaan. Dan raja itu melihat seorang tukang kebun yang selalu tertawa, yang selalu merasa senang, yang selalu dia tidak ada beban dalam hidupnya, tukang kebun ini. Kemudian raja ini memanggil patihnya, ya, patihnya. Patih, lihatlah itu, seorang tukang kebun yang selalu ceria dalam hidupnya. Tukang kebun kita ini selalu happy, artinya tidak ada beban dalam hidupnya. Kemudian sang patih berkata sama sang raja, oh iya raja tuanku, tapi
kita akan lihat apakah betul si tukang kebun ini punya hati yang selalu bersuka cita. Untuk tahu bahwa sukacitanya tulus atau tidak, saya akan kasih sesuatu tukang kebun kita ini yang saya namakan jebakan 99. Oke, kemudian sang raja silakan untuk ngetes apakah tukang kebun kita ini punya hati yang tulus seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, dia berusaha selalu happy, selalu bersyukur kan gitu. Akhirnya Bapak sekalian ya, si Patih tadi dengan memerintahkan beberapa prajuritnya mengantar sebuah kotak ya, sebuah kotak yang berisi emas ya, yang berisi emas, keping emas ya, sebuah kotak yang berisi keping emas. Ya, kemudian disuruh ngantar ke tukang kebun tadi ya, para prajurit disuruh ngantar keping emas tadi ke tukang kebun. Dan di situ ditulis di dalam kotak itu 100 keping emas ya, 100 keping emas. Kemudian tukang kebun tadi menerima hadiah dari raja tadi yang diantarkan oleh prajurit dengan sangat bahagia, senang sekali. Karena apa? Menerima 100 keping. Kemudian setelah prajuritnya pulang, keping emasnya dihitung Bapak sekalian ya, dihitung. Keping emasnya dihitung. Ternyata jumlahnya tidak 100, tetapi 99. Akhirnya tukang kebun tadi ya semalaman mencari yang satu di mana ini. Ya, dia sepanjang jalan ya yang dilalui prajurit tadi, dia lewati, jangan-jangan yang satu jatuh. Kemudian dicari seharian tidak ketemu. Dicari seharian tidak ketemu. Akhirnya dia murung bersulan ya, tukang kebun tadi murung. Karena mencari yang satu keping tadi tidak ketemu. Sampai akhirnya tuan dapat raja dengan wajah yang murung. Raja, saya menerima hadiah dari raja yang tulisannya 100 keping emas. Tetapi ternyata yang saya terima cuma 99 raja. Saya mencari kemana-mana yang satu ini tidak ketemu. Semalaman saya habiskan waktu saya untuk mencari yang satu. Sampai saat ini tidak ketemu. Hanya karena satu keping, si tukang kebun ini tidak bahagia. Padahal yang dia terima berapa? 99 keping emas. Yang waktu itu dia tidak punya segitu banyak. Tapi ternyata hanya karena kurang satu, mendapat apa? Tukang kebun ini semalaman tidak bisa tidur. Ya, berhari-hari dia mencari keping itu sampai dia lapor kepada raja. Apa? Ini yang satu. Ngiloni bahasa Indonesia apa ngiloni? Ya, hanya kecewa satu keping yang tidak ada. Bukankah dalam kehidupan kita seperti itu seringkali Bapak sekalian? Kita selalu mengingat apa yang tidak ada. Kita selalu kecewa dengan apa yang belum ada di dalam diri kita. Tetapi kita lupa mensyukuri apa yang sudah ada di dalam diri kita. Itulah sumber dari apa? Penderitaan. Mencari hal-hal yang bisa kita syukuri. Seringkali kita terlalu melihat hanya ada cacat kecil aja kita sudah kehilangan damai sejahtera. Seringkali kita melihat hanya karena luka kecil yang tidak berarti, seringkali kita pelihara. Ya, bahkan penderitaan yang kita rasa semakin berat ketika kita sering mencari hal-hal kecil yang sebetulnya tidak begitu berarti.